Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya Ditya Putra Kurniawan. Sekarang kita akan mencoba mencari tahu sebenarnya itu apa sih yang menyebabkan jam dinding seperti ini, kemudian mesinnya seperti kok rusak atau rendet gimana gitu kan. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya kita akan coba membuka. Cuman ini ya tadi saya telat untuk memvideokannya sehingga ternyata sudah saya buka gitu kan. Nah, kalau untuk membongkar mesin jam ini, yang pertama caranya adalah kita harus mencopot jarum jamnya. Nah, jarum jam ini tinggal dicopot, ditarik aja ke atas. Kemudian di sini ada mur atau baut gitu kan, saya nggak ngerti mana mur mana baut, tapi yang jelas ini nanti harus dicopot dulu. Setelah dicopot kemudian baru mesinnya bisa dicopot, diangkat gitu kan. Nah, kemudian untuk membongkarnya nanti yang harus hati-hati diperhatikan adalah ketika mencopot. Nah, ini tombol yang berputar ini, karena tombol yang berputar ini ternyata sekaligus sebagai pengunci. Jadi kalau tombol covernya ini dibuka, cover ini tidak bisa dibuka kalau putarannya ini tidak dicopot. Nah, masalahnya ketika nyopot putaran ini, kalau nggak hati-hati akan patah seperti punya saya yang seperti yang sudah saya bongkar. Nah, ini patahnya. Kalau sudah patah seperti ini maka tidak bisa diapa-apain ya. Disambung juga sebenarnya bisa disambung, cuman susah karena bentuk fisiknya kecil gitu kan. Kemudian setelah ini dicopot nanti, nah bagian ya ini yang mendelep ini atau legok-legok ini nanti bisa dicongkel bagian bawah, kanan, kiri, sama atas mungkin kalau nggak salah itu kan, seperti ini nanti kan. Nah, ini bagian kanan, kiri, kemudian nah ini di sini ya, ada di sini. Nah, kemudian setelah kita bongkar ternyata seperti ini ya, seperti ini. Hanya terdapat lilitan gear-gear, kemudian kalau kita buka di sini, nah di dalamnya seperti ini ada IC-nya, intricate-nya ada PCB, terus ada IC-nya, terus ini namanya kristal. Nah, kristal ini fungsinya adalah dia yang menentukan frekuensi pulsa. Jadi di dalam IC yang sudah istilahnya mungkin ini di paten gitu kan, atau di aspal gitu kan. Sebenarnya saya yakin di dalamnya itu dia IC timer, yaitu IC 555 gitu kan. Dia hanya penghasil pulsa. Jadi pulsa detik itu kan tek tek tek. Nah, cuman untuk menghasilkan pulsa detik yang tersebut dibutuhkan inputan frekuensi dari sebuah kristal. Jadi fungsinya kristal itu untuk menentukan frekuensi getarnya. Nah, kristalnya seperti apa? Kalau kita dilihat dikasihnya ini kan ada quartz gitu kan, quartz. Kemudian di mana lagi? Kita lihat di sini ada tulisan quartz gitu kan. Kemudian nah ini jam yang habis saya ganti mesinnya. Di sini juga ada tulisannya quartz gitu kan. Nah, quartz. Ya, maksudnya quartz itu apa? Maksudnya quartz itu ya kristal. Nah, kristal itu bukan seperti kristal perhiasan ya, tapi ya seperti ini maksudnya. Nah, ini dapat kita beli di toko komponen elektronik, semuanya banyak, cuman tergantung serinya. Cuman ini nggak tahu ada seri, oh enggak ada data serinya. Bisa, kalau mau diganti bisa, nanti ya bisa tinggal pilih gitu kan serinya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat sini soldernya kan ya nggak bagus-bagus sekali gitu kan. Nah, ini yang mengkilap, dua permukaan yang kilap besar ini adalah untuk inputan polaritas baterai. Saya nggak tahu yang mana positif yang mana negatif, cuman asumsi saya atau hipotesis saya adalah yang menyebabkan jam itu rendet atau mati, selain karena baterainya yang sudah mulai berkurang energinya atau baterainya sudah rusak gitu kan, yang berikutnya adalah
ini teman-teman sekalian, permukaan logamnya ini. Permukaan logamnya kenapa kotor? Karena sudah lama kotor. Nah, karena kotor ini menyebabkan nilai tahanan kontaknya agak besar, sehingga energi atau listrik dari baterai yang dibutuhkan untuk menembus tahanan kontaknya lebih besar, sehingga lebih cepat rendet baterainya, jamnya lebih cepat rendet. Kemudian selain itu juga menyebabkan lebih mudah mati gitu kan. Nah, sebabnya seperti itu. Jadi kalau mau reparasi ya ini tinggal dibersihkan saja. Dibersihkan. Nah, kita lihat di sini yang sebelah kanan nanti kawat untuk positif, polaritas positif, yang kiri adalah kawat untuk negatif gitu kan. Nah, terus di sini kan ada salurannya seperti itu. Nah, kenapa bisa kotor, kenapa bisa rendet? Karena dia hanya ditempelkan ya. Tempelkannya tidak dikuatkan, tapi kalau ditempelkan terus disolder, saya jamin maka jam ini tidak akan rusak. Nah, masalahnya kenapa nggak disolder? Karena kalau disolder pasti awet. Jam biasa aja mungkin 5 tahun baru ganti mesin gitu kan. Seperti itu. Kalau dilihat dari lilitannya, dari lilitan ini tidak akan rusak. Karena ya nilai tegangan baterai cuman kecil 1,5 volt gitu kan. Dan dia sangat besar sekali. Kemudian mungkin yang rusak adalah juga ini inti dari lilitannya, logamnya ini mungkin berkarat gitu kan, jadi dia rusak juga seperti itu. Jadi kenapa mesin jam itu harganya murah ya, karena memang hanya sangat sederhana sekali seperti itu, gitu ya. Oke, demikian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, 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 dadah.